misalnya dari sisi HRD sih, kita pastinya akan lihat yang pertama itu yang paling terlihat dari CV. Ketika mereka mengirimkan CV, pertama kita akan lihat ketika mereka mengirimkan itu apakah CV-nya cukup detail. Dalam artian di sini detail itu mengungkapkan background pendidikannya, kemudian skill-nya, dan juga pengalaman kerja ataupun misalnya pengalaman kerja magang ataupun pengalaman organisasi yang mereka miliki. Kalau misalnya untuk fresh graduate, kalau mereka memiliki pengalaman magang ataupun pengalaman organisasi, biasanya itu menjadi plus point untuk HR. Sebetulnya kalau misalnya dari HR akan tergantung juga dari sisi pekerjaan ataupun posisi yang dituju. Kalau misalnya untuk posisi-posisi yang mungkin lebih berkaitan dengan sales, ataupun mungkin dengan posisi-posisi yang related dengan banyak orang, biasanya kita akan cenderung pilih orang-orang yang ataupun calon karyawan yang punya pengalaman organisasi ataupun punya pengalaman magang, karena mereka sudah lebih biasa untuk bertemu dengan banyak orang ataupun bertemu dengan kasus-kasus ataupun misalnya bisa dibilang hal-hal yang mungkin sering terjadi. Kalau misalnya tergantung kan, biasanya setiap perusahaan itu sudah punya nilai ataupun batasan standar tersendiri. Misalnya ada satu perusahaan yang memang menerapkan batasannya itu adalah IPK. Ada perusahaan tertentu yang memang sudah menargetkan IPK dengan nilai tertentu, ataupun misalnya ada perusahaan yang menargetkan selain IPK sudah harus memiliki sertifikasi tertentu. Kembali lagi sih, itu semuanya tergantung dari perusahaannya. Yang pertama adalah perhatikan dari sisi pembuatan CV terlebih dahulu. Harap diperhatikan untuk CV akan lebih baik ketika CV tersebut padat dan jelas. Jadi tidak perlu CV yang berbelit-belit ataupun panjang, cukup 1 atau 2 halaman tapi menggambarkan semua pengalaman yang sudah Anda lakukan. Kemudian juga perhatikan jangan sampai ada typo, karena kalau misalnya typo itu kan tidak enak dilihat. Kemudian yang ketiga, ketika CV sudah selesai dan mengirimkan ke HRD, pastikan Anda mengirimkan ke misalnya menunjukkan kepada HRD perusahaan yang benar-benar Anda tuju. Jangan sampai misalnya Anda melamar ke perusahaan A tapi menunjukkannya kepada HRD perusahaan B. Kemudian yang kedua, selain dari pendidikan formal, mungkin bisa dengan memperbanyak pendidikan informal ataupun pengalaman organisasi, karena itu akan jadi added value untuk HR. Oke. Kemudian untuk yang ketiga, kalau misalnya memungkinkan, ada baiknya kalau misalnya memang teman-teman memiliki kemampuan bahasa Inggris, karena untuk saat ini banyak perusahaan yang sudah menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa kedua mereka. Oke, terakhir mungkin ketika misalnya teman-teman sudah dipanggil untuk wawancara, pastikan untuk menjawab ataupun merespon email atau telepon dari HR. Maksudnya, ketika Anda sudah komit untuk datang, kalau misalnya memang tidak bisa datang atau berhalangan hadir, mohon diinformasikan. Kemudian ketika memang interviewnya jam 9, ada baiknya datang 15 menit lebih awal, dan juga pastikan supaya busananya rapi.